Ceritanya cerita apa? Cerita gak tahu. Oke, berdoa dulu sebelum cerita, bisa ketiduran. Bismika Allahumma wa bismika amun. Amin. Amin ya Allah. Cerita selanjutnya. Belajar memimpin dan memecahkan masalah. Little Abid Muhammad Ismail. Ceng ceng ceng. Hei hei hei, Abid, Gun, Memet, ada apa sih? Ada apa sih? Kok jadi ribut? Ayah Umar datang mendengarkan anak-anak yang ramai saling berjualan. Ini ayah, Gun kan jualan pisang. Memet beli, tapi ternyata ada yang busuk. Jadi Memet minta pisangnya diganti. Abid menjelaskan. Ada yang nyulik juga nih. Iya Gun. Iya. Gun gak bilang kalau ada pisang yang busuk. Padahal Memet sudah bayar, ujar Memet. Oh begitu. Terus gimana dong? Tanya ayah. Gun masih punya pisang yang lain kok, ayah. Jadi mau diganti. Pisang yang sudah dibeli Memet nanti dibeli sama Rara. Harganya lebih murah. Burung-burung di rumah Rara masih mau makan, kata Abid. Oh. Pertanyaan. Siapa yang menjual buah-buahan? Apa yang dijual Abid? Siapa yang menjual minuman? Siapa Jijan yang menjual buah-buahan? Gun. Apa yang dijual Abid? Gak tahu. Makanan. Makanan snack. Siapa yang menjual minuman? Memet bukan? Kita lihat selanjutnya. Habis itu selesai terus bisa lagi tunggu terus tunggu satu lagi ya. Alhamdulillah. Bagus sekali kerjasamanya. Oh ya, kalau berjualan memang harus jujur, biar nggak ada teman yang dirugikan. Periksa baik-baik barang yang kita jual sebelum dibeli oleh orang lain. Kalau memang ada yang rusak atau busuk, sampaikan saja. Ayah sudah pernah cerita bagaimana dulu Rasulullah SAW berdagang kan? Ayah menjelaskan sambil tersenyum. Iya, Gun minta maaf ya. Teman-teman, Gun kurang teliti, kata Gun sambil tertunduk.
Hari mulai sore. Abid dan teman-temannya berkemas. Mereka berjanji akan lebih teliti saat membeli dan menawarkan barang dagangannya. Mimi mau bilang ke Bunda, biar kita sekali-kali boleh berjualan di kantor bundanya Mimi. Pasti seru kalau dibeli Om dan Tante yang kerja di sana. Mana yang beda sepedanya? Mimi bersemangat, sama seperti yang lain. Kan ada. Tuh. Itu di situ nih, ini kuningnya. Carilah 5 perbedaan antara sepeda Gun-Gun dan Memet. Yang beda kursi. 1. Kursi. Kursi ini. Goesan beda. Goesannya 2. Ban beda. Bannya beda 3. Hah? 1, 4 bannya mah, tapi ini mang Apalagi? nggak tahu. Tapi ini beda. Iya. Baru berapa tadi? Spakbornya beda 4. Satu lagi? Baru 4. Iya. Apanya yang beda? Nah ini ceng batang sepedanya. Iya. Iya. Nah, sekarang pindah lagi. Catatan untuk Bunda dan Ayah. Ya. Apa yang membuat kita punya banyak teman? Apa yang membuat orang lain mau berhubungan dengan kita? Jawaban sederhananya, karena mereka merasa atau berpikir bahwa kita adalah orang baik. Sampaikan kepada anak-anak bahwa anak yang baik akan disukai banyak orang. Kebaikan membawa sikap kejujuran, keberanian, empati, mudah berbagi, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang paling penting, kebaikan adalah membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. There is nothing more than trust. Kepercayaan menjadi modal kita untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh paling afdol untuk hal ini. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, gelar kehormatan dari orang-orang Quraisy karena sikap dan kebaikan yang tidak terkira. Dulu orang-orang Quraisy mempercayai apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Banyak orang Quraisy yang menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah ketika hendak berpergian karena mereka tahu harta benda mereka akan aman jika dititipkan kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu dan mereka memusuhinya, mereka masih menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah. Penting sekali hal ini ditanamkan ke anak-anak kita sejak awal sebagai bekal saat mereka tumbuh dewasa kelak. Menjadi yang terpercaya tentu bukan tanpa alasan. Selain kejujuran, kepemimpinan, dan kecerdasan Rasulullah juga sangat menonjol. Beliau mampu memecahkan masalah tanpa menimbulkan perselisihan. Di buku ini, anak-anak juga dikenalkan tentang berbisnis, belajar kepemimpinan, dan bagaimana memecahkan masalah. Setting saat Abid dan teman-temannya berjualan memuat banyak hal yang bisa dipelajari dari jual beli. Berbagai perkembangan kemampuan anak-anak akan muncul. Berhitung belajar bagaimana cara menjual dan mendapatkan keuntungan, serta tentu saja belajar kejujuran. Kejadian perselisihan antara Gun-Gun dan teman-temannya sering kita temui sehari-hari
Sesekali biarkan mereka memecahkan masalahnya sendiri dan tak perlu menghakimi mereka. Ingat bagaimana sikap Rasulullah tentang hukuman yang saya sampaikan di catatan untuk bunda dan ayah pada buku 2 ya. Sedikit menambahkan di buku, ternyata mendidik anak cara Rasulullah mudah dan efektif. Disampaikan aturan memberikan hukuman yaitu sebagai berikut. A. Beritahu terlebih dahulu aturannya. B. Hukuman bertahap. C. Tidak boleh keluar kata-kata kasar. D. Orang tua ikut andil dalam kesalahan anak. E. Hukuman atas dasar perilaku. F. Adil dalam hukum. G. Konsisten dalam menghukum. H. Hukuman bertujuan untuk memperbaiki. Untuk poin D, mari berlapang dada. Mengakuinya selalu ada andil kita kan. Mungkin kita kurang perhatian, kurang bersahabat dengan anak-anak, memakai cara yang belum pas, ataupun kurang berdoa. Salah itu wajar, karena dari sana anak-anak akan bahkan kita bisa belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik hingga kejujuran dan bisa dipercaya adalah pakaian dan label anak-anak kita kelak. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi generasi muslim yang sesungguhnya, yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin. Kisah selanjutnya. Pemuda terpercaya Muhammad. Satu doang. Muhammad kecil kini sudah tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan dan disukai semua orang. Makan-makannya udah. Oh iya, Muhammad belum. Bagaimana tidak? Muhammad begitu santun, lembut, cerdas, bertanggung jawab Kakinya. dalam setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan, jujur, dan selalu menghindari hal-hal yang tidak baik. Pantaslah Muhammad muda mendapatkan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Bakat kepemimpinan Muhammad muda juga sudah mulai terlihat. Pada usia 15 tahun, dia sudah terlibat membantu para pamannya dalam perang Pijar. Pada usia 20 tahun, Muhammad muda hadir di Hilful Fudul, yaitu persekutuan atau perjanjian kebajikan yang dilakukan setelah perang Pijar. Peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri Muhammad muda. Bahkan hingga beliau dewasa, suatu kali setelah menjadi nabi beliau berkata, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah sekalipun. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, tentu aku akan memenuhinya." Unta merah adalah harta kebanggaan termahal bangsa Arab pada masa itu. Muhammad muda memang sangat mencintai kedamaian. Wajar jika peristiwa itu sangat beliau sukai. Bukan hanya bakat kepemimpinan yang sudah terlihat, kepandaian berdagang Muhammad muda pun luar biasa. Salah satu kawan berdagang terbaiknya adalah Al-Sa'ib ibnu Abi Al-Sa'id.
Muhammad muda tidak pernah menyakiti atau menipu orang lain saat berdagang. Oleh karena itu, semua orang ingin menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad, termasuk Bunda Khadijah. Bunda Khadijah merupakan wanita Quraisy yang terhormat dan mulia. Selain dikenal karena kekayaannya, Bunda Khadijah juga dikenal karena kebaikan sikap dan perilakunya. Muhammad muda kemudian menjalankan usaha untuknya dan berangkat menuju Syam, ditemani oleh Maisarah, pembantu laki-laki Bunda Khadijah. Tentu saja Muhammad muda melakukannya setelah mendapatkan izin dari paman Abu Thalib. Maisarah begitu kagum akan kemuliaan akhlak Muhammad muda. Dia menceritakan kepada Bunda Khadijah semua kebaikan Muhammad muda, termasuk pertemuannya dengan pendeta Nasturo. Bunda Khadijah pun bertambah rasa percaya dan kekagumannya kepada Muhammad muda. Dalam sebuah riwayat, Maisarah bertemu pendeta Nastura, dan pendeta itu bertanya, "Siapakah yang berteduh di bawah pohon itu?" "Orang Quraisy dari Mekah," jawab Maisarah. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi. Dia adalah nabi terakhir." Lanjut sang pendeta, Maisarah sangat terkejut dan diam-diam menceritakan semuanya kepada Bunda Khadijah. Lalu benar saja, selama Muhammad muda menjalankan usaha perdagangan Bunda Khadijah, harta kekayaan Bunda Khadijah menjadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Keuntungannya berlipat-lipat. Semua orang kagum dengan kecerdasan Muhammad dalam berdagang. Saat itu usia Muhammad belum genap 25 tahun, tapi sudah berdagang hingga ke Syam, Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad muda kemudian menikah dengan Bunda Khadijah. Kini Muhammad muda sudah menjadi seorang ayah. Ayah Muhammad dan Bunda Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia saat mereka sangat kecil. Jauh setelah Bunda Khadijah wafat, ayah Muhammad memiliki 1 orang putra bernama Ibrahim. Namun Ibrahim pun meninggal ketika masih bayi. Sementara itu, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah tumbuh dewasa, hingga kemudian meninggal dunia sebelum ayahnya. Kecuali Fatimah, dia meninggal 6 bulan setelah ayahnya. Di tengah keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah juga ada Zaid bin Haris dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, Zaid adalah budak yang diperjualbelikan hingga sampai ke rumah Bunda Khadijah. Rasulullah SAW sangat menyayangi Zaid hingga beliau menjadikannya sebagai anak angkat.
Zaid sangat senang dan bersyukur bisa tinggal dengan ayah Muhammad dan bunda Khadijah. Demikian juga Ali, putra dari paman Abu Thalib, yang diminta ayah Muhammad untuk tinggal bersamanya. Semua orang senang jika berhubungan dengan ayah Muhammad. Selain baik, ayah Muhammad juga dicintai karena sifat beliau yang selalu memudahkan urusan orang lain. Pernah ketika Ka'bah direnovasi, para pemimpin suku Quraisy meributkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam karena semua merasa berhak. Akhirnya mereka setuju bahwa batu tersebut akan diletakkan oleh orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah dari pintu masjid. Betapa bahagianya mereka saat melihat ayah Muhammadlah yang pertama kali masuk. Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah Muhammad, ujar mereka. Ayah Muhammad kemudian menghamparkan sebuah kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, meminta para pemimpin kabilah memegang ujung kain, kemudian mengangkat batu itu bersamaan. Saat sudah mendekati tempatnya, ayah Muhammad mengambil batu tersebut dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Cerdas dan bijaksana sekali, bukan? Hajar Aswad atau batu hitam adalah batu yang berasal dari surga. Sebelumnya, batu itu berwarna putih. Dosa-dosa manusialah yang menyebabkan batu itu menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cerita dari buku Little Abid dengan judul Pemuda Terpercaya. Cordoba Kid. Dan Ajijan pun terlelap tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.